Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini adalah bab 1 tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal atau mencari pengertian dari apa itu Al-Quran pada materi PAI kelas 7 semester dasar kurikulum Merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian Al-Quran materi PAI kelas 7 semester dasar. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qoro'a, berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang yang beriman. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan karena ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Quran didefinisikan sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala yang menjadi mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran berbahasa Arab dan tertulis pada mushaf mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Selain definisi ini, kita dapat mencari informasi mengenai definisi Al-Quran menurut para ulama. Pada bab ini terdapat dua ayat yang menjadi inti materi, yaitu Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, dan Quran Surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 64. Kedua ayat ini berhubungan dengan kedudukan Al-Quran dan kedudukan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan Quran Surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59, menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ketaatan ini adalah mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Orang yang taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya ia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti ajaran Al-Qur'an. Sedangkan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Sebagai orang yang beriman, wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada ulil amri meliputi ketaatan baik pada pemerintahan maupun para ulama. Taat kepada pemimpin hendaknya dibingkai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketaatan pada mereka tidak boleh bertentangan dengan apa yang diperintahkan dan apa yang menjadi larangannya. Apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, seperti berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh untuk mentaatinya. Teman-teman, untuk penyempurnaan amanat pada ayat ini, seorang muslim harus mentaati perintah dengan mengamalkan Al-Quran, melaksanakan hukum sesuai dengan Al-Quran meskipun berat dalam pelaksanaannya. Seorang muslim hendaknya meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemaslahatan dan larangan dari Allah untuk menghindari kemadaratan. Dalam ajaran
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dilaksanakan sebaik-baiknya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan tugas untuk menerangkan dan menjelaskan Al-Quran pada manusia. Seorang Muslim yang baik, ia akan mentaati ulil amri selama kebijakan mereka tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan sebuah hadis Nabi diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada Khalik atau Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat An-Nahl ayat ke-64, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan perkara yang salah. Al-Quran menjadi tuntutan menuju jalan yang benar, juga menjadi rahmat atau kebaikan bagi semua orang. Kedua ayat di atas, yaitu surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64, menjelaskan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai tuntunan Al-Quran. Demikian tadi teman-teman materi PAI kelas 7 bab 1 Al-Quran dan hadis tentang pengertian Al-Quran secara singkat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.